kita harus buktiin itu, Bang. 30 hari lagi. Hah? Sore Bang, 14 April. ketemu para senior nih Bang. Iya, siap. Siap. Ini toko-toko Batam ini. Kalau bicara tentang sejarah Batam, saya jadi saksi. Saya paling kecil, paling muda di antara mereka. Tetapi ketika bicara Batam tahun 90-an, kami ini aja lah orangnya. Hari ini begitu banyak orang menikmati Batam. Walaupun mereka bahagia, bukan berarti kami cemburu, tidak. Kami bangga. Tetapi kalau mereka ingat tentang Batam dulu, pasti mereka malu dan akan datang bertanya kepada kami, kenapa kalian masih seperti ini saja? Nah, ada masalah, yang penting kami tetap di Batam untuk Anda. Bagaimana cerita tentang Iya, Prabowo? jadi gini, 2014 dulu, Iya. Pak Hasan mati-matian dukung Prabowo. Iya. Wih, dekat, lebih dekat. di TPS juga dipengaruhi supaya orang milih Prabowo. Kebetulan saat itu saya ketua KPPS. Pas disuarakan di daerah sekitaran KPPS, Prabowo, jadi saya teguh. Oh, tapi Abang Jokowi, Abang. Nggak usah bohong, Abang. Kebetulan, Abang Jokowi. dengar dulu, Pak. Kebetulan saya juga kan mendukung Jokowi di Iya. situ kan. Jadi kami ribut di TPS itu. Padahal kami kawan akrab, kawan baik. Beda pendapat wajar Pak Joko. Setelah kami 3 tahun Demokrasi. kami tidak berteduh, kami berpikir ini kan demokrasi. Iya. Siapapun yang menang nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Namanya Pak Aksa ini, Iya. dia yang lebih muda dari saya, ditelepon sama saya. Adik-adik, iya. Sini Bang, Iya. merapat. Datanglah saya di posko beliau. Dikasih rokok surya. Hilang rasanya semua. Jadi Itulah hari- persahabatan Itulah. tadi. Hari Baru ini, saat ini, Iya. karena sesuatu hal mungkin ya kita tidak cerita kekecewaan paksa, kita tidak tahu lah masanya. Kok sekarang kok nomor satu Anies? Iya. Jadi saya tanya apa kok sekarang mendukung Anies? Iya. Coba lah Pak Aksa ceritakan Iya, dulu. iya. Kita Jadi pun ingin begini, tahu kan. saudaraku Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Sore ini saya ada bersama abang-abang saya, ada toko Gerindra tuh. Ada Bang Fahmi, ada Mang Titin, ada Bang Titin, Bang Fahmi, ada Kapten, ada Mas Joko, toko Puja Kesuma. Jadi 2014 dulu saya adalah pendukung fanatik Prabowo. Karena memang 2014 itu kita Partai Demokrat tidak punya dukungan. Jadi saya berpikir ya sudahlah. Saya yakinkan setelah rejim Pak SBY, rejim ini harus kembali kepada tentara, yaitu Pak Prabowo. Sampai saya bertengkar sama beliau nih. Di setiap TPS saya mengatakan Prabowo harga mati. Kita bertengkar ya, kami bertengkar ya. Tetapi sudahlah, 2019 begitu juga Demokrat tidak punya panggung dan akhirnya tetap head to head Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Oh, saya berjibaku juga, hampir juga terjadi pertikaian-pertikaian di wilayah lain. Dengan itu saya berharap Pak Prabowo ini adalah bagian dari representasinya militer. Negara ini membutuhkan seorang militer. Begitu saya pikir ya ketika itu. Tetapi kenyataannya 2019 Pak Prabowo kalah juga. Ya sudah, yang namanya kompetisi ada kalah dan menang. Saya pikir logo, biarlah Pak Jokowi yang jadi presiden. Apapun ceritanya, kita sebagai bangsa yang berbeda di dalam pilihan itu kita tetap mendukung beliau sebagai presiden. 2020 saya melihat melalui media elektronik dan juga media sosial, Pak Prabowo itu tiba-tiba masuk ke dalam sistem, bukan lagi oposisi, lingkaran istana. masuk lingkaran istana. Sungguh miris hati saya, sungguh kecewa berat hati saya. Karena apa? Karena saya pikir 60% pendukung Pak Jokowi, 40% pendukung Pak Prabowo. Bayangkan 40% itu dari 270 juta, berarti ada 110 juta pendukung Pak Prabowo. Katakan, kita tidak bicara golput, katakan itu. Bayangkan berapa sedihnya mereka ketika 2019 itu ada perlawanan rakyat yang bagaimana mengawal Mahkamah Konstitusi tentang adanya banding yang dilakukan oleh pihak kita, Pak Prabowo. Apakah kemenangan Pak Jokowi benar adanya? Tapi kenyataannya memang Mahkamah Konstitusi mengatakan kemenangan itu berada di sana. Ya sudah selesai. Ketika Pak Prabowo menjadi bagian koalisi pemerintahan itu, sungguh kita miris semua. Saya termasuk miris. Saya kecewa. Saya pikir kok bisa seperti ini? Kenapa Pak Prabowo tidak harus bertahan menjadi oposisi? Mempertahankan bagaimana kepercayaan rakyat yang diberikan kepada beliau. Tetapi sudahlah. Dalam perjalanan itu saya tetap seorang kader Demokrat. Ya, 2020 saya menggelorakan Demokrat, 2021 saya jalan keliling Indonesia, ketepatan ada persoalan secara internal yang mana Pak Muldoko ingin merampas jabatan ketua umum saya.
2022 saya gelorakan Anies Rashid Baswedan karena saya pikir hanya inilah tokoh yang betul-betul tidak terkontaminasi oleh sebuah kekuasaan yang saya anggap yang betul-betul bersih, yang bisa membawa satu perubahan untuk Indonesia. Ya. Jadi makanya saya pikir hari ini kenapa saya ke Anies, karena saya menginginkan satu perbaikan dan perubahan yang saya lihat hanya ada kepada Anies Rashid Baswedan. Di sini saya tidak mau mempengaruhi abang-abang saya ini. Mereka orang-orang tua, orang-orang cerdas yang sudah bisa melihat dan memikirkan bagaimana persoalan Republik ini. Memikirkan Republik ini bukan harus kita berbuat dari Sabang sampai Merauke. Berbicara di Kedai Kopi ini, kita juga berperan untuk memikirkan bangsa ini dengan apa yang kita pilih. Jadi saya pikir, halo Pak Gerindra, walaupun kita berbeda, saya Anies Rashid Baswedan. Saya akan berjuang bukan hanya diri saya sendiri. Saya akan merayu dan meminta kepada masyarakat dimanapun berada. Pilihlah Anies Rashid Baswedan untuk Indonesia lebih baik lagi. Saya pikir seperti itu. Kan nggak salah ya? Amin. Jadi inilah historinya sebentar tadi ketemu sama Mas Joko di toko Puja Kesuma. Pernah begini sama saya 2014 gara-gara beliau seorang Jokower. Saya Prabowower. Ya kan? Oh, saya bilang di TPS, Prabowo ya, Prabowo, dia marah. Oh, marah dia. kita 3 tahun bermusuhan. Tetapi alhamdulillah, saya pikir di dalam hidup ini tidak ada kesempurnaan, tidak ada keabadian dalam berteman. Kadang-kadang kita berteman baik, kadang-kadang kita bermusuhan. Tetapi bukan berarti itu menjadi landasan kita untuk menjadi orang yang tidak kembali lagi menjadi teman. Jadi persoalan Pilpres ini dimanapun saudara Indonesia berada, melalui media sosial apapun, Anda cukup menggaungkan dan bekerja keras untuk paslon yang Anda dukung. Anda tidak perlu menjelekkan dan mencari kekurangan siapapun, termasuk saya. Saya tidak perlu mengatakan tentang keburukan Pak Prabowo, keburukan tentang Mas Ganjar, dan mengidolakan dan membesarkan, mengatakan baik-baik tentang Anies Rashid Baswedan. Tidak. Tetapi hari ini saya akan merayu dan meminta masyarakat dimanapun berada, termasuk hari ini di sini. Saya akan mengatakan dengan hati. Saya akan merayu mereka, walaupun hanya dengan aqua dan kopi. Insya Allah mereka tertarik untuk memilih Anies Rashid Baswedan presiden. Bila tidak tertarik juga nggak ada masalah. Saya akan cari tempat lain dan akan terus merayu sampai kapanpun. Sampai 14 Februari rakyat Indonesia mengatakan Anies presiden. Insya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Mana video